Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Citra akan menerangkan konsep dalam akuntansi. Sebetulnya bagaimana sih akuntansi itu? Kenapa sih ada debit dan ada kredit? Sekarang kebanyakan mungkin ya dari kalian banyak yang menghafalkan cara membuat jurnal, menghafal. Nah, kalau jadi muridnya Bu Citra, sebaiknya hafalnya sedikit aja, menghafal yang perlu saja, sedangkan yang lain yang bisa tidak dihafal jangan dihafal. Ya. Oke, sekarang kita berusaha memahami bagaimana sih akuntansi itu. Oke, kita mulai ya. Ini ada sebuah toples ya, isinya ada macam-macam ini. Nah, ini toples ini kalian anggap sebagai perusahaan ya. Jadi ini misalnya adalah perusahaan. Nah, kemudian ada dua sisi untuk melihat atau menilai perusahaan itu ya, tapi bendanya satu, cuma cara pandangnya aja beda gitu ya. Jadi semisal dari sisi sebelah sini kita melihat bentuk atau isi atau jenis dari toples itu, isinya ya. Jadi ini ada kelereng ya kan, ada Lego yang hijau, ada Lego yang pink, dan ada bolpen. Ini misal aja ya. Jadi dalam sebuah perusahaan itu benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan itu ada kelereng, ada Lego warna hijau, ada Lego warna pink, dan bolpen. Nah, ya kan? Nah, kalau kamu melihat perusahaan, isinya perusahaan ini seperti itu, maka kamu melihatnya dari sisi aktiva. Ya, ini kalau kamu melihatnya dari sisi aktiva. Jadi jenis-jenisnya apa aja? Tuh, oke, paham ya? Kemudian ada satu sisi lagi, tapi ini yang dilihat yang sama. Satu sisi lagi tidak peduli mau bentuknya apa, kelereng, bolpen, bentuknya Lego, tidak peduli. Tapi yang dilihat dari sisi ini adalah barang yang ada di perusahaan itu punya siapa. Jadi semisal kelerengnya ini punyanya Andi ya, terus yang Lego hijau ini punyanya Hafiz, yang Lego pink punyanya Billy, bolpen ini juga punya Billy. Jadi yang dilihat nggak peduli bentuknya apa, wujudnya apa, tapi yang dilihat adalah punya siapa ya, milik siapa. Nah, berarti kalau kamu melihat perusahaan melalui sisi ini, maka ini adalah sisi pasifa. Sisi pasifa, bahwa ini punya siapa, punya siapa, punya siapa, punya siapa. Kamu lihatnya dari si pasifa ya. Tapi yang dilihat cuma satu sama, yang dilihat sama, cuma cara pandangnya berbeda. Kalau ini kamu lihat dari jenisnya ya kan, dari jenisnya bentuknya apa. Sedangkan itu aktiva ya. Sedangkan kalau dari sisi ini, sisi pasifa, kamu melihatnya ini punya siapa gitu. Nah, ini toples misalnya punya Billy. Nah, maka yang bolpen ini, Lego ini, yang pink itu adalah modal karena milik si pemilik perusahaan ya. Nah, kemudian yang Hafiz ini, yang Lego hijau, ini bukan yang punya perusahaan, otomatis ini pinjam, berarti dia termasuk
termasuk hutang. Ini juga sama, kelereng ini bukan punya yang pemilik perusahaan, berarti ini juga hutang. Paham? Jadi kalau kamu melihat dari sisi pasifa, kamu ini akan melihat ini punya siapa? Punya sendiri kah atau pinjam? Jadi kalau punya sendiri namanya modal, kalau pinjam namanya utang. Oke. Nah, itu nanti pembagiannya ada lagi. Cuma dari sini kamu harus paham bahwa aktiva kenapa sama dengan pasifa? Apa itu? Ya itu cuma cara melihat perusahaan. Tapi yang dinilai satu benda, makanya ada persamaan, jadi sama dengan, karena yang dinilai satu, cuma cara pandangnya aja yang berbeda. Makanya dibilang aktiva sama dengan pasifa, atau aktiva sama dengan utang plus modal. Paham ya? Oke, paham? Nah, sudah. Dari sisi itu, kalau sudah paham, maka sekarang muncul kenapa dalam akuntansi ada debit dan kredit. Kenapa kok aktiva debit? Kenapa kok pasifa kredit? Utang dan modal kredit. Oke, maka pertanyaan itu sama dengan kenapa yang ini disebut tangan kiri, sedangkan yang ini disebut tangan kanan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kenapa kok aktiva debit, kenapa aktiva kredit, itu adalah sebuah kesepakatan atau ketentuan yang sudah dibuat dari awal. Kalau dari awal aktiva kredit, pasifa debit, nggak masalah, karena itu adalah sebuah ketentuan. Nah, sekarang yang ketentuan yang berlaku, pasifa adalah kredit, sedangkan aktivanya debit. Paham ya? Oke.